Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengumumkan pengunduran diri. Nanik umumkan pengunduran dirinya melalui akun Facebook pribadinya. Dicuplik dari akun medsos Facebooknya, Nanik bilang dengan berat hati, akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini Rabu 22 Juli saya berangkat. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Pengunduran Nanik S. Deyang dari Kepala BGN dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Dalam rilis tertulisnya, Dirgayusa bilang hari ini 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum menjadi Kepala BGN, Nanik S. Deyang memulai karir sebagai jurnalis di berbagai media. Nama Nanik mulai mendapat perhatian lebih luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan. Nanik sempat dilantik sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPTASKIN) periode 2024-2029. Pada Juni 2025, Nanik juga sempat ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Persero. Sementara tepatnya pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN, sekaligus diberhentikan dari jabatannya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jabatan Nanik berakhir sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat korupsi. Sebelumnya, Jumat pekan lalu 17 Juli 2026, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Gizi Nasional. Dalam rapat bersama DPR, kala itu Kepala BGN Nanik S. Deyang tidak hadir dan diwakili Wakil Kepala BGN. Disampaikan bahwa Nanik berhalangan hadir karena kondisi yang tidak sehat. Dalam rapat dibahas evaluasi pelaksanaan MBG, salah satunya penguatan regulasi pelaksanaan MBG. Sebelumnya, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama MBG Watch membahas program makan bergizi gratis. Anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar, ungkap temuan kritis soal target penerima manfaat dan evaluasi. Media Askar bilang ada 3 institusi yang berwenang mengevaluasi atau menghentikan program ini, yakni Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden. Saya berharap. Baik, selamat pagi Bapak Ibu anggota. Dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program. Siapa pemilik SPPG-nya? Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Maka di titik itu
saya mungkin hanya akan bilang, secara demokrasi hanya ada 3 institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini. 1, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan secara prediksi, kemungkinan belum tentu dan kemungkinan akan ditolak. Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi. Dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto. Dan terus terang saya hanya ingin bilang, dari 3 entitas ini kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan kemana-mana dan direspon oleh ketiga institusi ini. Sangat menyakitkan kalau kami berharap pada entitas keempat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saudara, sekarang kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Muhammad Jamsari di kantor BGN Jakarta. Tifal, apakah sampai dengan saat ini sudah ada informasi terbaru mengenai mekanisme pengunduran diri atau pergantian dari pucuk pimpinan BGN, Tifal? Masih perlu konfirmasi lagi sebetulnya, Renata. Apakah setelah pengunduran diri Nani ini, proses penetapan kepala ini sepenuhnya akan dipegang oleh internal Badan Gizi Nasional, atau berpulang lagi kepada keputusan yang bakal diambil oleh Presiden Prabowo Subianto? Mengingat program yang ditanggung oleh BGN ini cukup besar karena masuk dalam program prioritas pemerintah, dalam hal ini makan bergizi gratis. Saat Nani ditunjuk pada 2 Juni lalu menggantikan posisi Dadan Hindayana yang terjerat kasus hukum di Kejaksaan Agung, kemudian resmi menjabat pada 8 Juni 2026 hingga setidaknya hari ini dinyatakan secara resmi kepada publik mengundurkan diri pada 22 Juli 2026. Apakah nanti akan ada prosedur khusus yang bakal diambil di istana atau langsung di internal Badan Gizi Nasional? Ini juga masih butuh konfirmasi lagi dari otoritas terkait. Saya juga masih menantikan konfirmasi lebih lanjut dari Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional maupun Deputi Bidang Pengawasan dan Pemantauan Badan Gizi Nasional Ketut Sumedana soal langkah lanjutan yang bakal diambil internal BGN setelah Nani menyatakan mundur dari jabatannya dengan alasan kesehatan untuk melakukan perawatan atau pengobatan ke luar negeri. Tapi setidaknya yang bisa kita pelajari atau kita cermati dari peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024, sebetulnya sudah ada mekanisme yang disusun terutama soal pengangkatan dan pemberhentian dari pejabat kepala maupun wakil kepala Badan Gizi Nasional ini. Tapi dengan dinamika yang saya bisa katakan berbeda ketimbang saat itu Dadan dinyatakan digantikan oleh Nani dengan alasan terjerat kasus hukum. Saat itu di 2 Juni 2026, istana yang langsung memberikan pernyataan. Kita ingat waktu itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penggantian posisi dari ketua atau kepala BGN yang awalnya dipegang oleh Dadan Hindayana kemudian digantikan oleh Nani Esdeyang, kemudian jajaran wakil kepala BGN yang juga ikut terjerat kasus hukum kemudian digantikan oleh 2 pejabat lainnya yang berbeda yakni Trenggono dan juga Agustina Arumsari. Saat itu disampaikan langsung oleh pihak istana. Nah, kemudian dalam perjalanan kira-kira 1 bulan 14 hari lebih, 1 bulan 15 hari sekitar itu, Nani kemudian menduduki posisi sebagai penanggung jawab dari kerja-kerja Badan Gizi Nasional sebagai kepala BGN, dan dia sudah menyampaikan ada beberapa hal yang sudah dijalankan oleh Nani dalam kurun waktu yang terbilang cukup singkat 1,5 bulan ini, terutama yang komitmennya menyangkut tentang tata kelola Badan Gizi Nasional dan program makan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Dalam keterangan terakhir yang disampaikan Nani melalui akun media sosial akun media sosial Facebooknya pada hari ini, disampaikan ada beberapa poin, yakni mengganti 5 pejabat eselon 1, membentuk tim khusus, 11 tim khusus bahkan untuk reformasi Badan Gizi Nasional, serta memperkecil atau memfokuskan lagi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Semua masih akan kami tinjau karena akses keluar masuk BGN masih terbatas dan wartawan masih dibatasi aksesnya hanya berada di depan gedung BGN ini, Renata.
Baik, kita nantikan informasi terbaru dari kantor BGN, Tifal, karena memang tentu kekosongan ini sangat diperlukan untuk diisi segera, mengingat ini merupakan program prioritas Presiden makan bergizi gratis. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Muhammad Jamsari, langsung dari kantor BGN Jakarta. Dan saudara, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang juga merupakan mitra kerja dari BGN, Zainul Munasihin. Pak Zainul, Pak, Ya. tadi kita juga sudah menyinggung bagaimana rencana Presiden akan membentuk Dewan Pengawas BGN. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mengenai pembagian kewenangan dan fungsi checks and balances ini. Karena kita tahu dengan adanya dua lembaga ini dikhawatirkan ada tumpang tindih, Pak. Ya, menurut saya tidak akan terjadi tumpang tindih ya. Sudah pasti kalau Badan Gizi Nasional dia menetapkan regulasi, ya, kemudian dia melaksanakan regulasi itu, sementara Dewan Pengawas BGN dia mengawasi pelaksanaan atau implementasi dari regulasi yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional. Saya kira tidak akan tumpang tindih, justru saling melengkapi. Dan itu juga terjadi misalnya di BPJS Tenaga Kerja maupun juga di BPJS Kesehatan. Jadi di BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenaga Kerja kita juga punya Dewan Pengawas di masing-masing institusi ini. Dan itu juga membantu ketika terjadi persoalan-persoalan menyangkut soal tata kelola, ya, kemudian juga terjadi misalnya praktek-praktek yang tidak wajar dalam penyelenggaraan kegiatan di institusi itu, Badan Pengawas atau Dewan Pengawas bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Jadi saya kira tidak akan terjadi tumpang tindih. Justru kalau menurut pribadi saya itu sangat dibutuhkan ya. Ya. Menurut Komisi 9 ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan, begitu ya Pak Zainul. Terakhir, mungkin dari Komisi 9 ada harapan khusus mengingat banyak sekali yang perlu dievaluasi. Tadi yang disebutkan ada inefisiensi, kemudian untuk target penerimaan manfaat. Kira-kira apa nih harapan dari Komisi 9 untuk Kepala BGN yang baru? Ya, Kepala BGN yang baru merupakan hak prerogatif dari Presiden, dari Bapak Prabowo. Tentu kita serahkan sepenuhnya ya kepada Bapak Presiden untuk menunjuk figur yang terbaik ya untuk menggawangi Badan Gizi Nasional ke depan. Cuman kami dari Komisi 9, saya secara pribadi berharap yang pertama, Kepala BGN yang baru kita berharap perspektifnya adalah perspektif mencari solusi. Bukan perspektif yang mengarah kepada konflik. Karena hari ini terjadi dinamika yang luar biasa, khususnya antara Badan Gizi Nasional dengan para mitra dapur ya. Karena sampai hari ini kan masih ada 13.000 dapur aglomerasi yang masuk masa persiapan yang sekarang di moratorium. Itu harus dibicarakan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan pendekatan mencari solusi. Nah, begitu juga dengan dapur-dapur yang ada di wilayah terpencil. Misalnya begini, pimpinan BGN sebagian menyampaikan pendapatnya bahwa mereka hanya akan pakai Perpres nomor 12, di mana lokasi daerah untuk dapur-dapur wilayah 3T itu hanya ada di 30 kabupaten dengan mengacu kepada Perpres 12. Tentu statement seperti ini itu bisa menimbulkan reaksi yang luar biasa dari para mitra. Yang mana mereka membangun dapur 3T itu dengan Perpres 115. Nah, kita berharap ke depan pimpinan BGN yang baru memahami konstruksi dari pola hubungan kemitraan antara mitra-mitra dapur dengan Badan Gizi Nasional. Jangan sampai ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa dianaktirikan, apalagi diabaikan. Nah, ini butuh perspektif figur yang memang memahami secara utuh konstruksi dari program makan bergizi gratis yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke, dibutuhkan figur yang dapat memahami hubungan kemitraan dengan mitra MBG dan tentunya pendekatan berbasis solusi. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB Bapak Zainul Munasihin. Sehat selalu Bapak. Sama-sama, makasih Mbak Renata.